Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang 5 faktor-faktor penghambat kinerja organisasi, di mana video selengkapnya dapat dilihat di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang tips mengorganisasikan pekerjaan pada setiap organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan selamat tahun baru 2021 sebagai tahun berkat bagi kita. Dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Pengorganisasian pekerjaan pada setiap organisasi tentunya sangat mudah dipahami bagi mereka yang telah memahami tentang proses pembuatan program kerja organisasi melalui pelaksanaan rapat kerja organisasi, pelaksanaan program kerja setiap organisasi, sampai dengan evaluasi pelaksanaan program kerja pada setiap organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa tips untuk mengorganisasikan pekerjaan pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan jenis-jenis pekerjaan. Perencanaan jenis-jenis pekerjaan atau perencanaan program kerja pada setiap organisasi biasanya dipersiapkan sebelum pelaksanaan rapat kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan tersebut akan dibagi dan dikelompokkan sesuai dengan bidang atau divisi atau nama lain yang sama dengan bidang atau divisi sesuai dengan struktur pada setiap organisasi. Yang kedua adalah pembagian dan pengelompokan pekerjaan. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan dimaksudkan agar jenis-jenis pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya telah dikumpulkan dalam satu draft sesuai dengan bidang atau komisi atau divisi yang ada pada setiap organisasi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan rapat kerja oleh setiap organisasi. Yang ketiga adalah perumusan dan penetapan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan skala prioritas dengan berpedoman pada pengelompokan dan pembagian jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan bidang atau seksi atau nama lain yang ada sesuai dengan struktur pada setiap organisasi. Maka melalui rapat program kerja organisasi diharapkan dapat dirumuskan dan juga menetapkan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan biaya pelaksanaan kegiatan dan juga target pelaksanaan kegiatan sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan yang ada pada setiap organisasi. Pelaksanaan jenis-jenis pekerjaan atau program kerja organisasi dengan berpedoman pada skedul atau jadwal yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi untuk merencanakan dan merealisasikan program-program kerja atau jenis-jenis pekerjaan yang telah ditetapkan melalui rapat kerja organisasi.
Diharapkan komponen-komponen organisasi, terutama divisi atau bidang, atau nama lain yang sama, ataukah yang sejenis dengan divisi atau bidang, sesuai dengan struktur yang ada pada setiap organisasi, dapat mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan ketika jenis pekerjaan tersebut dalam bentuk kepanitiaan yang melibatkan beberapa jenis pekerjaan. Yang terakhir, yang kelima, sebagai tips untuk mengorganisasikan pekerjaan adalah evaluasi pelaksanaan pekerjaan atau evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi. Evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi adalah suatu hal penting dilaksanakan oleh setiap organisasi. Hal ini dimaksudkan agar untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari program-program kerja yang telah dilaksanakan, dan juga untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang belum terlaksana, juga mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan ke depannya. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 5 tips untuk mengorganisasikan pekerjaan pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan pekerjaan atau program kerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan dan pembagian jenis-jenis pekerjaan yang ada pada setiap organisasi. Kemudian yang ketiga adalah perumusan dan penetapan jenis-jenis pekerjaan atau program kerja organisasi sesuai dengan skala prioritas. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan program kerja organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi. Semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan membahas dengan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu mekanisme pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi. Salam kompak penuh persahabatan, dan tetap semangat.